Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 9, judulnya khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Oke, di sini ada 3 hal yang akan kita bahas. Sebelumnya di sini ada yang bisa mengidentifikasi apa bedanya tablik, khutbah, dan dakwah. Dan apa sih Boleh Pak. dakwah? Oke, silakan. Eh, kalau kut- kalau khutbah itu kan eh, orang menyampaikan khutbah atau ceramah lah pada umumnya seperti pada saat sholat Jumat gitu Pak. Jadi kalau seandainya seorang imam atau seorang pembicara mengkhutbah atau memberikan materi bermanfaat yang ada kaitannya dengan agama, baik eh, agama akhirat maupun implementasinya dalam kehidupan dunia ini. Kalau tablik itu salah satu tablik yang dimaksud di sini adalah tablik sikap Nabi dan Rasul atau bagaimana Pak? Atau tablik tablik in general Pak? Kalau tablik eh, ini kan berasal dari salah satu sifat wajib yang harus ada di dalam diri Nabi yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Kalau tablik ini lebih khusus lagi dengan menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya, tanpa adanya metode-metode yang lain berbeda dengan dakwah di masyarakat yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode kehidupan sehari-hari. Kalau khutbah itu kan lebih ke arah menyampaikannya secara oral langsung di depan mimbar. Jika tablik itu kegiatan menyampaikan perintah-perintah dan ajaran Allahnya, sementara dakwah di masyarakat itu adalah dakwah dengan sikap dan perilaku kehidupan kita sehari-harinya. Contohnya, seorang Muslim harus memiliki sifat yang jujur, amanah, baik, agar orang tertarik dengan agamanya, Pak. Oke, thank you. Nah, di sini teman-teman semua, ada 3 definisi, ada 3 term yang akan dibahas dalam bab ini. Jelas ya kenapa tiga-tiganya dituliskan, karena tiga-tiganya memiliki perbedaan, baik perbedaan kecil maupun perbedaan besar. Nah, khutbah, tablik, dan dakwah pada prinsipnya adalah peran kita sebagai seorang muslim dalam menyampaikan ajaran agama. Yang membedakan di mana tata caranya, aturannya, objeknya, dan penerapannya. Oke, di sini mungkin di antara 3 hal ini mungkin ya yang paling jarang didengar adalah tablik. Kenapa? Karena definisi tablik sama dakwah itu kadang melebur, kadang nggak ketahuan bedanya di mana. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari. Tapi sekarang hari ini ya karena kita kan nggak mungkin bahas sampai habis banget nih. Kita akan mulai ke spesifik. Nah ini untuk tadi cakupan materinya ya. Kita akan mulai ke salah satunya dulu. Kita akan mulai dari khutbah. Nah, bagian dalam menyebarkan ajaran agama Islam itu ada 3. Sedikitnya ada 3. Yang pertama khutbah, yang kedua tablik, dan yang ketiga adalah dakwah. Nah, dakwah juga bisa diartikan secara luas. Kalau dakwah diartikan secara luas, maka khutbah dan tablik termasuk dakwah. Gitu. Kalau dakwah diartikan secara luas, secara umum nih ya, sebagai proses penyebaran agama, proses pengajaran agama, maka khutbah dan tablik bisa termasuk ke dalam dakwah. Nah, tapi yang dibahas di dalam bab ini, dakwah diartikan secara spesifik, secara khusus. Jadi akan dipisahkan mana khutbah, mana tablik, mana dakwah. Nanti akan ketara perbedaannya pelan-pelan. Nah, di antara 3 hal ini kita diharapkan bisa menelaah dan menganalisis khutbah, tablik, dan dakwah. Dan ada satu lagi sebenarnya yaitu mempraktikkan masing-masing dari 3 hal ini. Oleh karenanya minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa terkhusus untuk bab ini kita akan fokus ke praktik juga. Jadi kalau misalnya masih PJJ ya praktiknya berupa penugasan sebagaimana yang sudah saya sampaikan mengenai video itu ya. Gitu. Nah, khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Kita ambil definisi dakwah dulu deh, secara umum. Apa yang terlintas di pikiran kamu semua ketika mendengar kata dakwah? Silahkan, coba yang lain dulu. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata dakwah?
Satu kata, dua kata aja. Silakan. Apa? Menyebarkan ajaran baik, Pak. Menyebarkan ajaran baik. Thank you. Irsyad, ada lagi? Boleh, Pak. Oke, boleh. Silakan. Menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala di depan khalayak umum gitu Pak, seperti layaknya Nabi berdakwah kepada kaumnya Pak. Oke, ada lagi yang lebih khusus, berarti tadi menyebarkan ajaran di khalayak umum. Oke, spotlightnya di khalayak umum. Ada lagi yang mungkin berbeda dari dua teman kalian tadi? Mengajak itu nggak sih, Pak? Mengajak. Oke, bagus Raffi Syahmi. Satu lagi deh, ada lagi nggak yang tadi udah mengajak, udah menyebarkan? Ada lagi yang bisa apa nih kira-kira? Ini nggak mungkin ada salah sih. Maksudnya ini kan saya bertanya yang ada terlintas di pikiran Anda, yang ada di pikiran kamu nih apa gitu tentang dakwah. Tadi udah ada dua sebenarnya, kata kunci menjelaskan sama mengajak. Ada lagi mungkin yang bisa membedakan? Satu lagi aja. Ada nggak? Nih, Wak. Penyampaian, Pak. Oke, bagus. Menyampaikan. Oke, nah di sini udah ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah mengajak. Ada juga yang artinya menyebarkan. Ada juga menyampaikan. Nah, 3 kata kunci tadi, mengajak, menyebarkan, dan apa tadi? Satu lagi? Mengajak, menyebarkan, dan menyampaikan. Nah, itu semua adalah bagian dari 3 hal ini. Tiga hal itu definisinya tadi. Dakwah nih saya. Ini ada perbedaan sederhana ya. Itu nanti akan dibahas di pekan berikutnya. Dakwah ini fokus utamanya adalah mengajak. Tablik fokus utamanya adalah menyampaikan. Sedangkan khutbah fokus utamanya adalah menyebarkan dan mengajarkan. Gitu. Ini udah salah satu perbedaannya itu, tapi nanti lebih lanjut kita akan bahas. Oke, nah di sini ada dasar hukum dalam Al-Qur'an kita yang Allah turunkan kepada kita mengenai esensi atau peranan kita selaku manusia sebagai orang yang pendakwah gitu. Oke, di sini ada ayat, silakan ada yang mau menjadi sukarelawan membacakan ayatnya? Boleh, Pak? Oke, boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin rijat linnasi ta'muruna bil mu'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ya, Shadaqallahul azim. Terima kasih. Ada yang ingin membacakan artinya? Saya, Pak. Raffi ya? Siapa Udah nih? Rafli aja, nggak apa-apa. Siapa? Rafli apa Cinta? Atau siapa lagi nih? Ini udah Rafli aja, Pak. Coba Rafli tadi belum. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oke, Shadaqallahul azim. Terima kasih Rafli sama Putra tadi yang sudah menjadi sukarelawan dalam membacakan ayat ini. Nah, ayat ini adalah dasar utama bagaimana peran manusia bagi manusia yang lainnya. Dan Allah memberikan statement yang sangat kabar gembira sebenarnya kepada kita. Apa? Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita sebagai pribadi
ini adalah umat yang terbaik, adalah pribadi yang baik yang dilahirkan untuk manusia. Berarti dalam hal itu adalah kita punya peranan untuk manusia yang lain. Apa peranan itu? Nah, di sini dia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar atau mencegah dari yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, di sini salah satu indikator umat atau pribadi yang baik adalah umat yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang suka menyuruh orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah orang lain dari yang mungkar. Gitu. Jadi kalau ada yang baik pasti didorong supaya berlaku. Tapi kalau ada yang buruk ditinggalkan dan mencegah orang lain untuk meninggalkan. Contohnya kalau dalam kehidupan komunitas, nah karena akan ada hubungannya dengan Muslim community yang kita pegang di sini. Ketika misalnya kita tinggal di lingkungan rumah kita atau lingkungan RT misalnya, kita kan punya aturan di situ supaya lingkungan tetap kondusif gitu. Sewaktu-waktu kalau ada warga yang misalnya memang melanggar aturan, misalnya dalam hal ini di lingkungan sini nggak boleh ada alkohol misalnya, nggak boleh minum minuman keras, ada kayak gitu. Nah, kalau misalnya dengan membentuk aturan itu, ya kan, kita misalnya sebagai ketua RT, kita membentuk aturan itu, jangan sampai minum alkohol dengan alasan begini, punya argumen kita. Nah, di situ kita udah satu hal sebagai peranan kita, pertama adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, artinya kita memerintahkan untuk menjauhi, dan menjauhi itu bagian dari mencegah dari kemungkaran. Jadi itu udah ada nilai dakwah kecil di situ, secara nggak langsung, mungkin sadar nggak sadar kalau kita sebagai pemimpin. Andai pun misalnya ada orang yang melanggar, kita kan bisa secara verbal dulu, jangan segala macam. Dengan kita melarang dia melakukan seperti itu, berarti kita mencegah dia dari kemungkaran. Karena kita tahu ada dampak negatif dari apa yang akan dia lakukan. Sehingga sebelum dampak negatif itu sampai, kita cegah duluan. Gitu. Nah, di dalam ajaran kita, bahkan sebelum kejadian, kita harus punya visi apakah baik atau enggak. Kalau udah tahu bakal buruk, ya jangan diikutin atau jangan dilakukan. Gitu. Makanya di sini manis sekali ya sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayat kita kayak tadi kan mencegah dari yang mungkar, mencegah loh, berarti kan belum dilakukan tapi akan dilakukan. Gitu kan? Kecuali kalau misalnya udah kejadian ya beda lagi kasusnya. Tapi kan ini mencegah, belum terjadi. Kayak gitu. Karena kita udah punya dasar, kita udah punya alasan yang kuat, argumentasi yang kuat, dalil atau hukum segala macam yang akan mendorong argumen kita. Kita yang nggak boleh, misalnya nggak boleh minum minuman keras di lingkungan sini, karena kalau minum minuman keras nanti akan ada mabuk-mabukan, bisa menimbulkan ya sesuatu yang buruk misalnya di lingkungan situ, ya kan? Akhirnya lingkungan itu nggak bagus, baik secara individu maupun secara komunitas. Nah, di dalam lingkup yang jauh lebih besar, Muslim community, penganut agama Islam saat ini kan agama yang nomor 2 di dunia setelah agama Kristen. Dengan jumlah kurang lebih 1,8 miliar. Banyak banget intinya. Dan semua manusia, setiap individu itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Punya faham yang berbeda-beda. Al-Qur'annya sama, tapi pahamnya belum tentu sama. Dihadapkan dengan satu ayat aja. Saya pernah nanya kan apa yang kamu dapat dari ayat ini, itu aja bisa berbeda. Meskipun perbedaannya bukan perbedaan yang kontradiktif ya. Bukan perbedaan yang kontradiktif. Nah di situ apa artinya? Berarti setiap individu punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah gimana cara menghubungkan pemikiran yang berbeda-beda ini? Ya dengan salah satunya adalah aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran kita. Makanya ini contohnya nih ibadah haji di Mekah. Mungkin dari mereka berbeda ya, berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda mazhab, termasuk berbeda latar pendidikan segala macam. Tapi ketika dia kembali ke dalam Al-Quran, ketika mempelajari Al-Quran, ketika mempelajari agama dengan utuh, maka semua orang yang berbeda-beda ini paham bahwa oh haji itu seperti ini. Nah, ada mereka kan jadi punya seakan-akan jadi punya satu pandangan yang sama. Ya memang harusnya seperti itu. Datanglah mereka ke ibadah haji kan, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bukti bagaimana peran
guru-guru atau misalnya peran ustadz atau peran kiai atau segala macam yang menyebarkan ajaran agama Islam bisa membawa pengaruh yang sangat besar. Gitu. Sebagaimana contohnya kalau kita baca sejarah Islam di Nusantara. Sejarah Islam di Nusantara itu kan banyak teori. Dan ujung-ujungnya dari teori sebenarnya prinsipnya sama. Bahwa ada yang menyebarkan agama kan. Prinsipnya walaupun misalnya dari teori Gujarat, teori Arab, ada lagi mungkin teori yang jauh-jauh hari ini bahkan sebelum teori itu ada gitu kan. Intinya apa? Mau pakai teori apapun pasti ada peran pendakwah di sana. Nah, tadi benar di sini ada contoh-contoh dari sikap, contoh dari perbuatan, bagian dari dakwahnya misalnya dari akhlaknya yang baik itu bisa bagian dari dakwah, sehingga dari dakwahnya dia dengan cara akhlak tadi memberikan pengaruh bagi masyarakat. Kayak gitu. Nah, tadi sudah disampaikan ada 3 kata kunci yang disampaikan oleh kelas ini terutama mengenai kata dakwah ya. Dakwah secara umum. Saya balik lagi ini dakwah bisa diambil dari sudut pandang umum, bisa diambil dari sudut pandang sempit. Kalau secara umum itu khutbah dan tablik bisa termasuk di dalamnya. Ya kan? Tapi kalau dakwah secara khusus, secara spesifik, maka khutbah, tablik dan dakwah itu 3-tiganya punya karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Jadi ada 2 sudut pandang yang sebenarnya yaitu ada letak di mana spesifikasi khusus tentang terhadap dakwah ini. Tadi menyampaikan, menyebarkan, menjelaskan sama banyaklah pokoknya ya beberapa definisi yang kalian sampaikan, mengajak termasuk diantaranya. Nah sekarang bagian pertama kita akan mempelajari tentang khutbah. Tadi sudah disampaikan juga sedikitnya bahwa khutbah ini adalah bagian dari penyebaran agama. Tapi apa sih khutbah itu di dalam kamus besar atau dalam kamus syariah? Khutbah itu artinya adalah pidato, speech. Gitu kan, atau ceramah yang isinya tentang keagamaan gitu. Khutbah artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Itu biasanya kalau di dalam bahasa Inggris khutbah itu lebih identik dengan speech. Kalau dakwah atau tablik biasa disebut dengan preach. Itu beda dikit sih sebenarnya, walaupun sebenarnya dua makna itu masih bisa dikaitkan secara bergantian atau secara umum satu sama lain, sama aja intinya kayak gitu. Nah, khutbah ini artinya pidato ceramah yang secara keagamaan. Ada banyak khutbah ini. Yang tadi salah satu disebutkan adalah khutbah Jumat. Nah, tapi ada lagi khutbah yang lain nih. Khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri. Ya kan? Ini yang 2 ini mungkin yang paling sering. Khutbah Jumat sama khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Karena setiap tahun kalau Idul Fitri, Idul Adha, kalau khutbah Jumat itu ya setiap pekan gitu. Lalu ada juga khutbah saat sholat gerhana, baik itu gerhana bulan atau khusuf atau juga gerhana matahari atau kusuf. Ada juga khutbah saat sholat minta hujan atau dikenal dengan sholat istisqa. Ada juga khutbah nikah. Kelak ya ketika kalian menikah nanti ada khutbah nikah. Biasanya lebih singkat gitu. Yang keenam ada khutbah tak kala wukuf di Padang Arafah ketika melakukan ibadah haji. Nah, tadi gambar-gambar yang tadi saya sampaikan itu adalah proses wukuf di Arafah. Gitu. Selama wukuf itu ada khutbah. Nah, mari kita fokuskan di sini ke khutbah yang 2 ini nih, khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri karena ini adalah yang paling sering kita temui. Apalagi khutbah Jumat. Gitu. Apalagi kalian yang laki-laki gitu. Yang memang sholat Jumat terus ya kan. Semoga aja gitu. Nah, khutbah Jumat ini paling sering sekali kita lakukan. Oleh karenanya kita harus melihat nih ketentuan-ketentuannya gitu. Di sini yang pertama kita dari khatibnya dulu. Orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Ya. Khatib itu harus kayak gimana? Yang pertama, dia memenuhi ajaran agama Islam. Dia tahu hukum-hukum Islam. Yang kedua, dia mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnah dalam berkhutbah. Yang ketiga, dia dapat membaca, bukan dapat juga sih, lebih tepatnya harus membaca hamdalah, syahadat, sholawat, membacakan salah satu Al-Quran ataupun hadis dengan baik dan benar, sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Lalu dia juga adalah orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa ya,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ini opsional bahwa dia adalah orang yang dipandang terhormat, dihormati dan disegani. Gitu. Ini adalah syarat-syarat khotib. Ada lagi syarat-syarat 2 khutbah Jumat. Nah, ini dalam khusus spesifik ya pada khutbah, terutama di sini kasusnya adalah khutbah Jumat. Ya sebenarnya umumnya sama, cuma di sini yang lebih kita tekankan sedikit adalah khutbah Jumat ya. Yang pertama, khotibnya. Khotibnya harus suci dari hadas maupun najis dan tertutup auratnya. Pasti banget ya, namanya ibadah, ini udah menjadi hal yang keharusan. Lalu khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir atau sudah memasuki waktu zuhur. Waktu zuhur itu ya kalau di sekarang berarti jam 12 lebih berapa gitu, saya lupa tepatnya berapa. Yang jelas sudah waktu zuhur atau waktu sholat Jumat, sama aja. Yang ketiga, ketika khutbah, sang khotib berdiri jika mampu. Lalu 4, khutbah diucapkan dengan suara yang keras atau maksudnya terdengar oleh jamaah. Di zaman dahulu ketika masih belum ada mikrofon, sang khotib ini sebisa mungkin harus mencapai ujung jamaahnya biar terdengar gitu. Makanya biasanya orang-orang yang ini biasanya punya suara yang bagus, yang menggelegar suaranya, yang tegas, biar kedengar sampai ujung mana. Kalau sekarang ada mikrofon, jadi ada terbantu lah kayak gitu. Yang kelima, tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama maupun khutbah kedua. Tertib di sini maksudnya berurutan, tidak loncat-loncat, tidak acak-acakan. Dan yang terakhir, ketika khotib Jumat sedang berkhutbah, maka jamaah harus mendengarkan. Nah, ini yang paling penting ya. Dari sudut pandang si khotib ada, dari sudut pandang jamaah pun ada. Jamaah di sini tugasnya adalah mendengarkan, memperhatikan dan mengingat apa yang disampaikan oleh khotib. Gitu. Nah, ini kita bicara rukun khutbah nih. Rukun khutbah secara umum di sini ada 6 secara umum ya. Pertama, membaca pujian atau hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca salawat Nabi. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua. Ini secara umum. Tapi secara khusus di dalam sholat Jumat, ini seperti ini. Yang warna hijau, ini khutbah pertama. Yang warna biru, ini khutbah kedua. Jadi ketika skenarionya adalah ketika masuk waktu sholat Jumat, sang khotib mulai berdiri dan pergi ke mimbarnya. Dan ketika sudah sampai mimbar, ketika khotib sudah berdiri di atas mimbar, maka hukum sholat Jumat itu sudah dimulai. Artinya segala sesuatu yang bisa melalaikan dari ibadah itu harus disingkirkan dulu. Handphone taruh, jangan dibuka-buka. Setelah khotib udah naik di atas mimbar. Gitu. Nah, khotib baru menyampaikan salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah kan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru sang muazin itu azan kan. Azan dulu. Setelah azannya beres, baru masuk ke step yang pertama ini. Membaca pujian. Biasanya alhamdulillah ada beberapa versi, itu nanti akan saya buatkan PDF-nya biar kalian lebih memahami sekaligus buat panduan tugas kalian ya. Nah, di sini pertama membaca pujian. Banyak biasanya misalnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan seterusnya. Kayak gitu. Ada juga misalnya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq sampai seterusnya. Itu yang disebut dengan membaca pujian. Intinya hamdalah. Kayak gitu. Yang kedua, setelah misalnya dilanjutkan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau bisa juga asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Atau lagi variasinya misalnya asyhadu alla ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan seterusnya. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, ini membaca sholawat.
membaca salawat. Ini pasti kalian tahu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang membaca salawat. Begitu. Setelah membaca salawat, mewasiatkan tentang takwa, meningkatkan keimanan dan takwa. Jadi harus mengingatkan kepada para jamaah untuk berwasiat takwa. Berwasiat takwa biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia orang-orang kan khotibnya ngomong apa namanya biasa saya khotib mewasiatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada jemaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gitu-gitu biasa kata-katanya kan. Atau kalau di dalam bahasa Arabnya misalnya, fa ya ibadullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Nah, seperti itu, biasanya kayak gitu. Setelah mewasiatkan takwa, hendaknya ada membaca ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan khutbahnya. Materinya apa? Oh, misalnya tadi kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, misalnya kayak gitu. Baru yang terakhir, yang keenam adalah menyampaikan materi dakwahnya, materi khutbahnya maksudnya. Menyampaikan materi khutbah, sampaikanlah. Nah, ini berbahasa Indonesia ya nggak apa-apa gitu. Sampai habis. Nah, kalau udah habis, tutup dengan kalimat penutup khutbah. Misalnya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nanti teks-teksnya akan kita bahas lebih spesifik ya. Ini kita masih pengenalan kayak gitu. Nah, setelah sampai habis penutupnya, maka sang khotib itu duduk sejenak, dan selama duduk ini hitungan berapa lama itu jangan terlalu lama. Hitungannya sama ketika kamu membaca Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ada berapa ayat? Ada yang tahu? Harus tahu dong. Berapa? Surat Al-Ikhlas. Berapa? 4, Pak. 4, iya. Jadi ketika duduk, porsi waktunya gitu, spare waktu kurang lebih sama ketika membaca 4 ayat di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Duduk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling beberapa detik aja kan itu, nggak lama gitu. Nah, catatan ketika duduk transisi antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu disunahkan untuk berdoa. Kita juga berdoa karena di situ adalah salah satu waktu di mana doa itu diijabah. Doa yang diijabah salah satu yang terkuat adalah saat perpindahan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi di waktu itu maksimalkan waktu dengan berdoa. Nah, itu makanya sang khotib juga jangan kecepatan, biarin berdoa dulu. Ketika duduk kita baca doa, kita ya membaca doa umum ya, kayak kita mau doa tentang ampunan, doa kepada orang tua, termasuk doa mungkin hajat-hajat kita ya gitu, selama itu positif. Sampai waktunya habis ketika si khatib berdiri lagi untuk melakukan khutbah kedua. Nah, khutbah kedua kayak gimana? Sama aja sebenarnya. Prinsipnya sama aja. Yang nomor 6 misalnya ini kan menyampaikan materi khutbah, di sini melanjutkan materi khutbah. Gitu. Sebaiknya ya melanjutkan, jangan membuat materi baru gitu. Bikin satulah dalam rangka itu satu tema. Atau kalau misalnya bikin strategi misalnya kalian ketika materi-materinya semua dihabisin di khutbah pertama deh. Nah, kayak gitu. Tapi di yang keenam misalnya membuat atau menyampaikan ringkasan dari khutbah yang tadi disampaikan di khutbah pertama. Bikin beberapa closing statement aja, simple kan. Jadi nggak terlalu lama di khutbah kedua ini. Atau kalau misalnya tidak langsung pun nggak apa-apa. Langsung ke membaca doa. Nah, ini adalah doa untuk memulai. Doa menutup semua rangkaian khutbah tadi. Biasanya kalau di kita membaca doa ampunan kepada umat muslim dan umat mukmin ya. Misalnya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sampai habis, selesai. Nah, kalau sudah habis semua doanya, barulah sholat Jumat ini dimulai. Gitu, sholat Jumat dimulai sampai habis. Kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan dia sholatnya dulu baru khutbahnya, ya kan? Berarti tinggal ditaruh di awal aja, tapi prinsipnya sama aja gitu. Cuma bedanya sholatnya duluan gitu.
Nah, ini ketentuan khutbah juga, bahwa khutbah Jumat ini termasuk ke dalam syarat sah dalam penyelenggaraan sholat Jumat. Gitu. Jadi kenapa kalau ada yang nanya misalnya, gimana kok bisa kayak gitu? Karena kan kita tahu sholat Jumat ada 2 rakaat kan. Nah, 2 rakaat sholat Jumat, sedangkan sholat zuhur ada 4 rakaat. Kalau sholat Jumatnya 2 rakaat, 2 rakaat lagi kemana? 2 rakaatnya lagi menurut para ulama itu adalah khutbah Jumatnya. Jadi ketika khutbah Jumat itu udah dihitung sebagai rangkaian ibadah dalam kegiatan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu bukan pas sholatnya aja, tapi dimulai dari khotib berdiri di atas mimbar. Itu sehingga makanya tadi saya bilang ketika khotib sudah berdiri di atas mimbar, simpan segala macam barang atau aktivitas yang bisa melalaikan, entah itu HP ataupun gerakan ataupun mungkin gestur tubuh yang bikin kita nggak fokus, entah gerak-gerak mulu atau main HP atau mungkin tertidur mungkin atau duduk, yang biasa duduk itu kalau lagi sila kan suka naik kakinya, nah itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Nah di sini ada hadis, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Artinya apa? Tidak berguna. Keledai memikul kitab, keledai kan tidak akan bisa baca kitab. Kayak gitu. Sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Nah ini juga sama nih. Kalau kita melihat depan kita misalnya berisik, kita nggak bisa mengingatkan ketika khotib sedang berkhutbah karena udah mulai kegiatannya. Sama ketika kita lagi sholat nih, lagi rakaat kedua misalnya. Ngelihat depan kita ada anak-anak bercanda. Kalau kita ingetin juga, ya kita juga jadi ikutan batal kan. Kayak gitu. Nah makanya waktu beberapa pekan yang lalu ya, waktu masih PTM tuh, di saat saya lihat kan di depan saya misalnya ada yang buka HP segala macam, tapi kan saya nggak bisa ingetin gitu, karena kalau saya ingetin saya juga jadi batal. Nah ini makanya butuh kerjasama dan butuh kesadaran masing-masing ketika dalam khutbah itu harus dalam keadaan serius, tidak menyiapkan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menciptakan kesia-siaan dalam rangkaian ibadah salat Jumat. Nah, itu dia untuk khutbah Jumat. Oke, silakan sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan teman-teman semua?